Ini nih kayak jasuki tapi nggak pakai susu sama kejunya Bu ya. Cuma jagung doang, jagung tok. Enak jagungnya. Ini sempat tadi ngobrol sama si penjualnya. Halo teman makan yang gak makan teman. Tetap kita bakal ngerekomendasiin makanan yang enak tapi nggak bikin enak. Pantang pulang. Sebelum kenyang, nyam. Ada dahan pohon yang lupa di pala aku tadi. Jadi ini masih muka bantal, baru bangun tidur. Ya. Ditelepon ke Api, disuruh ke Kamang Iwa. Aku masih Ya. kucel-kucel Bu ya. Jadi sekarang kata Ibu Ira tadi kita di Kamang Iwa. Sebenarnya hari ini ya. Kita sebenarnya nggak hanya nyari kulinernya itu yang nggak biasa Bu. Apa tadi kulinernya Bu? Jadi tema kita hari ini kita mau cari kuliner tradisional. Jadi hampir jajanan tradisional ini hampir tergerus oleh makanan kekinian ya. Malah tadi tuh bootnya itu dalam-dalamnya loh ya. Iya, nyempil. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita mau kasih tahu teman-teman bahwa walaupun kondisinya sedang rame di Kamang Iwa, hari ini tanggal berapa nih Bu? Hari ini tepat tanggal 20 Juli. 26. Oh ya, 20. Maaf, sudah gajian loh. Tanggal 20 Juli 2020. 26 Juli. Ya, 26 Juli 2020. Kita tadi sudah kita pakai protokol kesehatan, kita pakai masker di sini. Alhamdulillah. Dan juga tadi udah sempat cuci tangan sebelum kesini kita cuci ya. tangan di depan gereja Siloam tadi. Tapi kita sengaja miring agak sedikit sepi biar aman Bu ya untuk buka masker. Jadi Bu, itu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Kamang Iwa, kita sarankan ikuti protokol kesehatan. Tapi kalaupun emang nggak penting nggak usah Bu ya, karena kita ini kerjaan nih Bu ya. Oke, jadi kita tadi sudah hunting makanan tradisional, banyak lumayan. Jadi di situ nggak sulit nemuinnya. Persisnya itu tepat di depan gereja Siloam. Jadi di situ ada salah satu ibu bersama anaknya, anaknya bujang. Ya, menyediakan berbagai makanan atau kudapan tradisional yang Palembang ya, Sumsel khususnya ya. Jadi rata-rata kalau kita sebut tradisional ini berbahan dasar ubi. Ada ubi ya, singkong ya, singkong, ada jagung dan juga berbahan dasar ketan ya. Benar Bu. Dan juga sudah kita kantongi di bawah. Nggak bisa kita kasih lihat ya, nggak enak. Nanti kita panggil satu-satu. Kita panggil satu-satu nanti, boleh Bu? Jadi yang pertama kita akan panggil Ambil. pepes. Jadi kalau kemarin pepes tepoyak, sekarang kita panggil pepes ubi. Ubi, boleh ambil. Ini pepes ubi. Jadi makanan tradisional ini murah ya. Berapa nih Bu? Ini hanya Rp1.000. 1.000? Iya, tapi ini nggak tahu ya. Pepes ubi, bukan pisang Bu ya? Bukan, ubi. Langsung kita buka. Oh ya, ini ubi nih bisa dilihat ya. Masih segar, masih higienis Ibu. Ini nggak usah khawatir. Sekali-sekali jajan tuh jangan terlalu yang kekinian terus Bu ya. Iya. Nah, walaupun kita hidup di zaman kekinian, banyak makanan-makanan kekinian, tapi kita mesti tahu ya. Coba juga makanan tradisional ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Nggak berubah rasanya Bu dari zaman kecil dulu. Jadi ini singkong. Singkong apa ubi? Singkong atau ubi sama ya, ubi kayu ya. Nah, jadi ini panganan ini pertama kali ubinya dikupas, setelah dikupas diparut. Nggak pakai gula tambahan Bu? Enggak. Wah ini gula merah. Ini sekali gigit baik Bu. Jadi dibungkusnya juga pakai daun pisang. Jadi aroma tradisionalnya itu dapat ya. Kalau kue-kue kekinian sekarang kan udah di packingnya bagus ya, udah pakai plastik, styrofoam. Tapi ini tetap pisang. ramah lingkungan ya. Pakai daun pisang. Terus yang bikin beda itu
kalau pakai daun pisang ini aromanya memang khas ya. Aroma daun pisang. Mambu daun pisang. Ya. Cukup. Nah, ambil. Kecil banget. Sampahnya dikumpulin dulu. Jangan buang sembarang. Nah, selanjutnya ini ada jagung. Jadi jagung rebus ya. Masih susah. Alah, susah buka. Sadam ini rencananya mau makan cenil ya. Jadi kalau dulu cenil itu dimasaknya pakai lidi ya, kayak tusuk sate ya. Ini. Tapi sekarang udah Tinjunya sendok mulu. Kalau dulu tuh kalau nggak salah pakai wadah daun pisang juga Bu ya, kalau nggak salah. Enggak, pakai ini dia pakai lidi ditusuk terus di bumbunya tapi masih sama ya. Jadi bisa dengan itu. Nah. Berapaan ini Bu? Berapa? Jadi untuk satu porsi itu Rp5.000. Ini sama juga, ini jagung. Nah, ini cenil ya. Cenil ini sekilas kayak agar-agar Bu. Warnanya ini ada warna apa aja? Merah putih. Ya, kalau dulu mentereng ya ada merah, kuning, hijau seperti pelangi. Sekarang cukup dua warna, warna putih dan warna merah kayaknya ya. Kalau kata orang tuh cenil ini. Itu ada serat kelapa mudanya. Enak? Nah, kalau ini jagung yang sudah direbus, yang sudah jadi olahan ya. Berbeda sama sadam. Kalau sadam pakai cairan gula merah, kalau jagung ini tetap gunain kelapa parut, tapi dia pakai gula pasir, taburan gula pasir gula ya. pasir. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak jasuki tapi nggak pakai susu sama kejunya Bu ya. Jadi? Cuman jagung doang, jagung tok. Enak jagungnya. Ini sempat tadi ngobrol sama si penjualnya, ibu penjualnya, katanya ini cukup rumit masak jagung rebus ini ya, karena 3 kali proses. Pertama itu jagungnya terlebih dahulu direndam seharian ya, kemudian setelah direndam direbusnya juga lumayan lama. Setelah itu didiamin selama 2 jam, lalu direbus lagi, kemudian dikukus ya. Jadi banyak melewati beberapa proses ya jagungnya. Nah, jadilah jagung ngembang seperti sekarang. Apa namanya, di balik makanan tradisional itu kan ada prosesnya Bu. Jadi buat teman-teman kalau mau menghargai makanan tradisionalnya dibeli gitu ya. Enak kok. Dan juga murah meriah. Satu porsi ini tadi cuma Rp5.000. 5.000 semua Bu ya. Oke. Sebelum saya hilap, ada apa lagi Bu? Masih ada lagi kayaknya tadi. Lanjut. Ya, lanjut kita di makanan ketiga, masih makanan tradisional. Jadi ini masih berbahan dasar ubi kayu atau singkong. Kau tuh jangan banyak gerak Bu, ngeri aku nyola. Kalau kau nyampak, kami susah ngangkatnya. Muhabbatin. Nah, kalau punya Ira tadi pesennya getuk. Jadi getuk ini ada 2 jenis, kata ibunya 2 bentuknya, tapi nggak tahu rasanya, nanti kita icip ya. Ini getuk lindri dan satunya lagi ada getuk biasa ya, kayaknya getuk aja. Tetap dengan kelapa parutnya. Kalau saya tadi Bu, Sadam? ada yang lagi viral. Wah, lagi viral apa? Ada klepon yang katonya jangan disebut Bu ya, nambah panjang. Sudah. Nah ini klepon, Ya. tapi besarnya kleponnya ini. Sama satu lagi ada apa Bu? Saya lupa. Ongol-ongol. Ongol-ongol. Ya. Agak susah ya, nanti kita keluarin ya. Ongol-ongol namanya. Nah, oke Bu ya. Langsung kita buka. Kita cobain dulu. Saya coba yang viral dulu. Semoga tidak ada masalah ya, nyobain yang viral-viral. Cak mana rasanya? Kalau tidak salah, setahu saya klepon itu agak Berarti? lebih lembut Bu ya. Ya. Ini agak kenyal. Dan isinya gula merah. Ini Berarti sama rasanya? agak beda Bu. Apa bedanya? Ini kayak lebih kenyal, satu lebih kenyal, dan yang kedua kok bahannya nggak beda jauh sama ini ya, nggak beda jauh sama getuk kayaknya. Iya. Mungkin karena udah viral ya. Ganti bahan kali. Beda rasa. Oke, lanjut aku mau coba getuk aja, getuk ya. Tapi tadi berapaan Bu? Ini harganya dibanderol satunya Rp1.000. Semua ini? Semua enggak. Jadi satunya Rp1.000. Jadi itu aja. Berapa? Tapi satu bijinya Satunya itu 1.000. Ya, 1.000 aja. Jadi lihat ini getuknya. Kenyalnya Aku klepon. pengen liatin kalau dari teksturnya memang ubi. Kayaknya ini ubi yang udah direbus kemudian dipenyet-penyet ya, nggak di apa? Penyet. Pakai sendok kali ya. Nah, tetap dengan taburan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
ada rasa gemuk ya, apa sih? Kayak rasa asin, manis. Kemudian ada kayak kelapa santan ini. Itu yang putih-putih dalamnya itu apa, Bu? Kelapa? Bukan, itu loh, kayak ada yang putih-putih. Ini jadi ubi ini di mix dengan gula merah. Jadi tetap manisnya didapat dari gula merah. Ini kemudian dari singkong ya. Ini kalau orang Palembang tuh bilang jajanan nenek kita dulu. Zaman bingen ya. Nah, aku lupa tadi namanya apa, Bu? Ongol-ongol. Ini ongol-ongol. Sekilas kayak agar-agar, Bu ya. Abang pernah nyobain ya? Ada kelapa. Ini tebel loh ini. Ya, teksturnya memang agak kayak puding, kayak agar-agar ya. Apakah enak? Sekilas kayak agar-agar, Bu. Kenyal. Teksturnya juga kayak agar ya, dodol ya. Tampilan juga warna merah. Saya ngerasain ada rasa gula merah di sini, Bu. Kayaknya pakai sagu ya? Iya. Pakai sagu terus pakai gula merah. Ini rasanya tuh sekilas kayak yang hijau-hijau di bubur sumsum itu loh, Bu. Oh, kayak pacar Cina itu ya? Sekilas. Tapi emang Enak tapi ya? enak sih. Kenyal. Kayak agar-agar. Kenyal? Tapi lebih kenyal ini dari agar-agar. Iya. Enak. Karena kenyal juga ketemu sama kelapa parut jadi tambah mantep ya. Lanjut kita dengan dunia pergetukan. Jadi ini sama-sama dari ubi, tapi mungkin memang beda tampilan, tapi nggak tahu kalau dari rasa ya. Ini juga getuk, namanya getuk lindri ya. Jadi ini nih tetap dari ubi, tapi ini sudah diolah menggunakan mesin ya, kayaknya nggak manual, digiling ya. Jadi itu aku sempat ingat itu mesin gilingnya itu kayak apa sih, kayak cocor itu langsung keluar. Jadi langsung dipotong. Jadi gini. Kayak keluar kayak mie itu, Bu ya? Ya, kayak mie. Cuman agak besar ya ukurannya dibanding mie ini ya. Mungkin bedanya ini dengan getuk lindri dan ini, kalau ini dominan gula merahnya, kalau ini gula pasir kayaknya. Itu yang bedain getuk lindri sama getuk biasa ya. Gula merah dan gula pasir. Karena ini dari warnanya kayaknya nggak menggunakan gula merah, manisnya kayaknya gula pasir. Nah, Bu. Oke. Kita habisin dulu ya, teman-teman. Masih lagi dimakan. Jadi Babak keberapa ini? babak ketiga, keempat ding. Keempat. Jadi ini masih ada satu kantong lagi penganan dari ubi, masih dari singkong. Ini namanya tiwul. Nah, tiwul. Dia nggak pakai kuah, Bu ya? Nggak pakai kuah, pakai gula pasir. Nah, ini tiwul masih dengan singkong ya. Dan juga ada kelapa parut ditaburi. Ini langsung kita coba. Sambil Lira nyoba ya, teman makan namanya makanan tradisional itu kan mungkin bentuknya itu nggak secantik makanan kekinian nih, Bu ya. Tapi bukan berarti rasanya nggak enak loh. Iya. Enak, Bu. Ini berapaan, Bu? Oh, Ibu makan dulu. Satu porsi ini Rp5.000. Ini juga sama? Yang punya saya ini? Nah, jadi kalau yang Ibu tadi tiwul, kalau yang saya tuh lupis. Nah, ini lupis ya. Kuahnya pakai gula merah cair ya. Kalau orang-orang Palembang udah familiar lah dengan ini, Bu. Banyak yang jual, banyak ini. Ini salah satu jajanan tradisional primadona juga, Bu ya. Kemana, Ibu? Jadi ini udah keempat tanganan yang saya coba, semuanya dari ubi. Pertama tadi ada pepes, kemudian tadi ada getuk, 2 jenis getuk, dan juga yang keempat ini ya juga berbahan dasar ubi. Dia punya taste ya, punya rasa masing-masing ciri khasnya ya. Dan yang keempat ini juga dari ubi, namanya si tiwul ini. Dia punya ciri khas rasanya kayak ubi singkong, tapi tetap ini masaknya kayaknya udah difermentasi. Kayak sekilas ini singkongnya kayak dijemur ya. Dijemur? Oh. Kayak didiami, kering, dijemur gitu. Dan juga ini sudah bentuknya udah apa sih, kayak bulir-bulir ya. Udah kering ya? Udah kering. Oke. Enak, Bu? Masih dengan gula merah manisnya. Kemudian ubinya udah difermentasi ya. Kering. Kayak dijemur gitu ya. Tapi enak sih. Enak. Oke.
Jadi kalau yang saya tadi yang lupis Bu, kalau ini udah nggak usah dikasih tahu lagi. Bahan dasarnya itu saya lupa Bu. Ketan. Ketan. Beras ketan. Terus pakai gula merah, pakai kelapa, irisan kelapa Bu. Dan biasanya orang tuh sukanya kalau nggak pakai gula, yang polosan. Polosannya. Yang polosan enak, nggak pakai gula enak. Sesuai dengan namanya, bentuknya lupis memang ya. Anak kecil paling hobi biasanya ini. Iya. Kalau anak kecil tuh dia hobinya kalau nggak ini sama Cenil. cenil. Nah, kayak agar-agar. Oke? Jadi kita udah nyobain 1, 2, 3 sekitar kurang lebih 5 ya. Dan juga rata-rata berbahan dasar ubi ya. Bahan dasarnya ubi, terus juga ketan, gitu. Jadi teman-teman, kita mau ngingetin bahwa Indonesia ini nggak cuma punya makanan kekinian ya Bu. Jadi makanan tradisionalnya juga banyak. Banyak. Buat kalau teman-teman care sama makanan tradisional, dilestariin nih Bu ya. Jangan makanan yang kekinian terus ya. Minimal kalau belum bisa cara masaknya, minimal dicoba dulu ya. Minimal dicoba dulu, nggak harus bisa masak. Jadi kalau nanti misalnya sudah punya anak, punya cucu, ada cerita yang bisa kita teruskan ya Bu ya. Jadi mungkin banyak juga generasi sekarang yang nggak tahu kalau kita sebut apa sih tewul, apa tewul, apa cenil, getuk. Ya nggak tahu inilah ya makanannya enak kok. Oke. Jadi teman-teman kalau mau beli silakan langsung ke cari di tempat terdekat ya. Jadi kalau di Lapak Minggu ini Di Kambang Iwa. buka gelar cuma minggu doang ya, minggu pagi mungkin dari jam pukul 6 sampai dengan pukul 11 udah bubar ya. Itu tepatnya tadi sekali lagi lokasi Lapak Ibu yang jualan persis di depan Gereja Siloam. Pokoknya mungkin sekitar 200 meter ya. 200-300 meter lah. Oke. Ya, ke kanan ya. Atau tepatnya di sebelah ruang hijab. Iya. Promosiin punya kawan. Ruang hijab ya. Teman-teman. Jadi kita syutingnya di Kambang Iwa. Kalau teman-teman mau ke sini, itu kembali ke teman-teman masing-masing. Patuhi protokol kesehatan ya. Tadi masih banyak yang nggak pakai masker. Di sini juga enak. Jadi kalau mau ke Kambang Iwa ya, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer. Kalau bisa jangan rame-rame Bu ya. Terus juga apa namanya? Kalaupun mau ke sini, lakuin yang penting aja. Kalau emang mau olahraga, nggak usah ngelur ngidul ya. Dan juga sebisa mungkin anak kecil ya, anak di bawah umur jangan bawa ke sini ya. Kalau bisa nggak usah dibawa ya. Kalaupun emang mau dibawa, dijaga. Kalau bisa pakai masker juga, pakai face shield segala macam. Dan yang paling penting kalau emang nggak penting banget, nggak usah ke sini. Mendep aja di rumah ya. Karena kita kesini juga sebenarnya kerjaan nih Bu ya. Tapi di sini banyak banget ya jualan. Banyak jualan. Dari fashion, kemudian ada makanan kuliner tradisional kekinian. Tapi masih dan banyak yang ada juga, ada juga tadi yang jual bonsai. Ada bonsai. Semuanya ya. Kita pamitan dulu Ibu ya. Sekali lagi buat teman-teman kalau mau keluar patuhi protokol kesehatan dan kalau nggak penting banget nggak usah keluar lah. Ya. Mendeplah di rumah ya. Saya pamit dulu. Saya Sadam Lupis. Dan saya Ira Getuk. Ucapin terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa follow kita di sosmed, di YouTube Lemanian Oi, dan di Instagram lemanian_oi, dan di Facebook Lemanian Oi. Kita pamit, pantang pulang. Sebelum kenyang. Diet. Besok aja. Bye-bye. Bye-bye.